Pemirsa, jelang vonis selalu bagaimana potensi hakim gunakan hak untuk perberat atau peringan hukuman para terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Kita akan membahasnya bersama dengan mantan PLT Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, Jasman Panjaitan, serta pengamat intelijen sekaligus mantan Kabais, Soleman B. Ponto. Selamat malam, Pak Jasman dan juga Pak Soleman. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Vera. Baik, salam sehat selalu. Saya ingin ke Pak Soleman dulu. Pak Soleman, hakim memberi jeda 2 pekan untuk penjadwalan vonis para terdakwa ini. Padahal prinsip peradilan yang sering disampaikan ini sederhana, cepat dan murah. Terutama cepat yang ditekankan gitu ya. Nah, sementara Menko Polhukam menyatakan ada gerilya bawah tanah yang menginginkan peringanan hukuman terhadap para terdakwa, khususnya Verdi Sambo. Nah, dengan jeda waktu yang lebih lama, tidakkah semakin berpotensi sebetulnya memberi waktu adanya intervensi kepada hakim? Ya, bisa saja memang jeda waktu itu membuat segala macam situasi bisa terjadi. Tapi saya yakin jeda waktu ini membuat hakim itu betul-betul ingin melihat secara legal, secara materi, seperti apa ini. Harapan kita tentunya, kita sudah melihat keadilan dari sisi legal, kita sudah melihat keadilan dari sisi formil, material sudah. Tinggal satu, keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menunggu. Kenapa? Pengadilan ini kan proses pengadilan dibuka lebar-lebar. Artinya di situ masyarakat diundang untuk melihat bersama. Nah, dengan dilihat bersama tentunya kita berharap kepada hakim yang sudah melaksanakan keadilan secara formil sudah, secara material sudah. Nah, sekarang tinggal keadilan bagi masyarakat. Memang ini berat, tapi saya teringat kata-kata Pak Harto, kalau kamu dihadapkan kepada situasi yang sulit, maka berpihaklah kepada kepentingan orang banyak. Walaupun itu belum tentu benar, kamu tidak akan disalahkan. Sekarang ini kepentingan orang banyak yang dilihat. Mengapa? Kalau pembunuhnya itu, pelaku itu orang sipil, itu tidak ada masalah. Tapi sekarang pelakunya itu adalah polisinya, polisi yang harus memberikan polisi. Itu satu. Yang kedua, setelah membunuh malah membuat skenario ala mafia. Itu kan mafia, setelah membunuh membuat skenario. Setelah membunuh skenario menghilangkan barang bukti, lalu mengarang cerita. Ini kan bagi seorang petugas ini sangat berat. Kalau itu orang sipil, ya oke lah, masih bisa masih ada maaf buat kamu. Tapi karena ini adalah pejabat yang seharusnya menegakkan keadilan, menegakkan hukum, tapi dia sendiri yang membuat terkontaminasi. Kalau dari awal setelah melakukan penembakan itu dia dengan gagah berani, saya yang memerintahkan karena ini, itu lain masalah. Tetapi setelah melakukan perbuatannya malah membuat cerita ala mafia. Nah, disinilah masyarakat semua melihat. Sehingga inilah mudah-mudahan penglihatan masyarakat ini sama dengan penglihatan hakim, sehingga keputusan hakim adalah harapan masyarakat. Ya, itu Pak saja. Soleman, tapi yang Anda baca dalam situasi masa-masa krusial seperti saat ini, jeda 2 pekan ini, apakah bagi pihak-pihak yang berkepentingan akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bagaimana bisa menyelamatkan kliennya? Oh ya, sudah pasti. Makanya saya waktu beberapa kali kan di Metro ini saya bilang, kalau perlu hakim itu diisolasi itu semuanya. Karena gempuran bagaikan tsunami, katanya Pak Anies tadi, ya itu betul. Akan berjalan terus sampai vonis ini berhenti. Setelah vonis baru itu akan berkurang. Tapi sampai sebelum vonis itu sudah pasti dengan segala macam cara. Lubang sekecil lubang jarum pun akan dimanfaatkan. Dan itu bukan hanya untuk memberatkan, meringankan dan memberatkan sama-sama, dua-duanya itu sama itu. Makanya Pak Hakim sakit kepala itu, karena dua-dua sama. Iya. Jadi Masih bukan ada 2 hanya potensinya ya, perberat tapi ataupun untuk juga memberatkan peringan. juga sama.
Gitu. Baik, saya ingin ke Pak Jasman. Pak Jasman, dikhawatirkan ada upaya untuk mengulur waktu ataupun juga buying time yang bisa mempengaruhi hingga mengintervensi hakim dari pihak-pihak yang berkepentingan. Apakah Anda membaca bahwa situasi krusial ini memang dipergunakan untuk intervensi? Kalau saya melihatnya, mohon maaf saya, itu memang sesuai dengan prosedur. Tidak ada ini mengulur-ulur waktu. Hmm. Hakim dalam hal ini adil, memberikan kesempatan yang sama kepada penuntut umum maupun kepada penasihat hukum. Kalau ada tuntutan, ada pembelaan. Setelah pembelaan ada replik dan diberikan lagi kesempatan untuk memberikan duplik. Dan memang begitu hukum acaranya di Indonesia. Itu hak yang sama diberikan kepada masing-masing pencari keadilan, dalam hal ini jaksa sebagai penuntut umum mewakili negara, dan penasihat hukum atas nama terdakwa. Jadi tidak ada saya lihat hakim mengulur-ulur waktu. Enggak. Saya tidak melihat itu. Demikian, Baik. Mbak Pera. Baik, itu hak yang digunakan oleh hakim untuk bisa meyakinkan dirinya vonis mana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, begitu ya, Pak Jasman? Iya, betul. Karena begini, saya yakin hakim ini dalam persidangan yang kita saksikan, dua alat bukti itu sudah memenuhi. Dua alat bukti, minimal di situ ada saksi atau petunjuk. Di dalam KUHP dikatakan terdakwa dihukum berdasarkan dua alat bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim. Kalau saya melihat di dalam persidangan ini, hakim itu betul-betul sudah dia fair play. Dan dia, Pak Hakim di sini sangat adil, ya, sangat adil, sehingga dia memberikan kesempatan tadi baik kepada terdakwa, penasihat hukum maupun kepada penuntut umum. Oke, Hakim sudah Pak Jasman punya keyakinan. Ya, Pak Jasman, kalau kita ingat pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD bahwa ada gerilya bawah tanah yang ingin memperberat ataupun juga memperingan hukuman para terdakwa ini. Ketika ada jeda waktu yang lebih diberikan gitu ya, walaupun tadi Anda katakan bahwa itu hal yang wajar bagi hakim secara hukum acara pidana untuk ia bisa memastikan lagi vonis yang ingin dijatuhkan. Tapi tadi Pak Soleman juga membaca bahwa tentu pihak-pihak yang berkepentingan ini akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengintervensi ataupun mempengaruhi. Nah, bagaimana Anda melihat bahwa tadi Pak Soleman mengatakan perlu juga adanya isolasi? Apakah Anda memandang itu perlu sebetulnya dalam kondisi saat ini? Nah, menurut pendapat saya tidak. Saya menurut penilaian saya, majelis hakim yang sekarang ini adalah majelis hakim yang berani, dan saya menilai majelis hakim ini profesional, hebat. Kemari kita lihat nanti apa yang akan dilakukan oleh majelis hakim. Menurut saya tidak perlu harus diisolasi hakimnya, tidak perlu. Oke, Pak Soleman, tanggapan Anda bahwa tidak perlu ada isolasi ataupun juga safe house bagi majelis hakim di tengah gempuran gerilya bawah tanah saat ini? Ya, itu kan saya bilang begitu, itu supaya kalau isolasi itu artinya kan tidak ketemu orang, tidak ketemu siapa. Karena dalam kasus seperti ini, ketemu siapapun, ketemu satu orang aja apapun, itu bisa interpretasinya macam-macam. Jadi isolasi ini bagi saya itu untuk melindungi hakim itu sendiri supaya beliau bebas dari gosip. Karena pertemuan apapun itu sudah pasti, walaupun itu cuma tolong minta aku belikan rokok, itu sudah interpretasi macam-macam. Sekecil apapun dengan situasi seperti sekarang, karena kepentingan orang banyak. Itulah sebabnya bagi saya, kalau beliau tidak pernah ketemu orang, terin sendiri, ya udah, mau apapun nanti hasilnya tidak ada yang bisa mengkomplain atau tidak ada yang bisa menuduh itu hasil permainan. Kenapa? Karena Pak Mahfud sendiri mengumumkan ada gerakan itu. Nah, dengan ada gerakan itu, antisipasinya itu adalah supaya gerakan itu tidak berhasil, kan? Nah, tidak berhasilnya gerakan itu yang paling efektif itu adalah hakim ini tidak ketemu siapapun. Nah, untuk tidak ketemu siapapun itu adalah diisolasi. Karena walaupun apapun keputusan hakim, memang kita hormati. Itu keputusan beliau. Tapi ketika beliau terlihat berbicara dengan siapapun ya,
itu sudah pasti bisik-bisik atau tuduhan-tuduhan miring itu muncul. Oke. Apakah nanti hukumannya berat? Iya, itu gara-gara ketemu kemarin. Kalau ringan, iya juga ketemu kemarin. Nah, itu. Karena ini, kenapa? Ini adalah kondisi yang betul-betul menarik perhatian tidak hanya Indonesia, dunia melihat. Nah, Pak dengan Soleman, adanya Komisi Yudisial sudah memastikan tidak ada pengawasan ekstra seperti penyediaan safe house bagi majelis hakim karena dianggap belum ada eskalasi. Terlebih lagi kalau dibuatkan safe house nanti penegak hukum juga lah begitu ya dari pihak kepolisian lah juga akan melakukan pengamanan misalnya dan justru akan membuat hakim merasa tidak nyaman. Itu yang dikhawatirkan. Bagaimana menyikapi sebetulnya upaya pencegahan terhadap intervensi jelang vonis ini, Pak Soleman? Nah, begini, itu bisa saja sepanjang tidak ada, kalau intelijen bilang kalau tidak ada indikasi tidak apa-apa. Masalahnya sekarang bukan indikasi lagi. Pak Mahfud sudah meyakinkan ada gerakan itu, kan itu. Ya. Kalau tidak ada berita dari Pak Mahfud, ya silakan aja. Artinya walaupun ada tidak terlihat. Sekarang kan sudah diumumkan ada gerakan-gerakan bawah tanah itu. Berhasil atau tidak, ya nanti. Sehingga hakim kalau sudah ada gerakan bawah tanah seperti itu, beliau ketemu siapapun yang diketemu, hasilnya, keputusannya, kalau yang berat nanti dibilang itu hasil pertemuan, ringan pun akan dibilang hasil pertemuan. Itu kenapa? Karena ada pengumuman. Makanya dia sejak pengumuman itu harusnya tidak bertemu dengan orang, siapapun. Itu maksud saya. Tapi jadi kalau kita tetap justru ingin di safe house melindungi kan para hakim dari majelis gosip hakim, Pak Soleman, itu. jika Kalau memang ingin di safe normal-normal, house kan, maksud saya yang normal-normal itu perbuatan itu pasti ada, tapi di bawah permukaan, tidak muncul, tidak diumumkan, tidak dikonfirmasi. Ini kan dikonfirmasi masalahnya. Oke, tapi yang juga jadi persoalan dan pertimbangan KY adalah para penegak hukum yang akan menjaga di safe house ataupun juga isolasi yang membuat majelis hakim pun akan tidak nyaman. Dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Dipersembahkan oleh Kita lanjutkan perbincangan Pak Soleman, bagaimana ketika majelis hakim di safe house kan ataupun diisolasi, tetapi yang menjaga adalah pihak kepolisian juga yang perlu dilibatkan oleh Komisi Yudisial. Sementara itu menjadi pertimbangan KY untuk tidak men-safe house kan para majelis hakim. Ya, tidak usah polisi yang jaga, kasih angkatan laut. Pak Hakim taruh di kapal di tengah laut sana, kan bisa menghibur diri di tengah laut. Angkatan laut yang nungguin, kan tidak ada kepentingan angkatan laut. Bagi angkatan laut itu yang penting hakim ini selamat, tidak ada kan itu. Tengah-tengah kan tidak ada salahnya ya, ditaruh di tengah laut sana. Sudah pasti tidak ketemu orang, itu udah pasti itu kan. Di laut, di kapal, tempat-tempat tertentu itu sudah ada aturannya, hanya orang-orang tertentu boleh lewat. Jadi kita pasti tahu akan siapa yang akan ada di situ. Nah, itu kan lebih aman daripada tidak ada sama sekali. Masalahnya itu saya bilang tadi, karena ada konfirmasi. Kalau tidak ada konfirmasi, saya sependapat sekali dengan Pak Jasman. Udah biarin aja Pak Hakim itu. Tapi karena dikonfirmasi oleh Menko Polhukam ada gerakan itu, maka harus ada gerakan yang ekstra. Bukan biasa-biasa saja. Kan Jadi menurut Pak Soleman, pengawasan ekstra sampai melibatkan TNI Angkatan Laut pun perlu menjadi pertimbangan KY saat ini, begitu ya? Ya perlu. Beda, saya ulang lagi. Tadi sependapat dengan Pak Jasman. Sepanjang tidak ada konfirmasi, oke. Itu normal-normal. Tapi sekarang kan sudah dikonfirmasi. Baik. Bahwa gerakan itu ada. Kita tinggal lihat. Kalau gerakan ada, kita tinggal tunggu. Hasilnya seperti apa? Nah, apakah gerakan ada itu lalu kita diam-diam saja? Tidak mengambil ekstra ketat. Ya kan sama aja bohong. Kalau hakim ketemu satu orang aja, aku bilang satu orang saja terlihat oleh masyarakat, apapun keputusan hakim itu akan diklaim akibat keputusan itu, kan begitu. Karena gerakan Pak itu Jasman, ada. Pak Jasman silakan menanggapi tadi dikatakan bahwa pengawasan ekstra sudah selayaknya dilakukan dalam kondisi saat ini. Menurut Anda bagaimana pelibatan TNI AL bahkan tadi yang disebutkan oleh Pak Soleman sebagai solusi? Pak Leman ini kan intelijen dan memang kerangka berpikir intelijen begitu. Nah, jadi ya nggak salah Pak Leman mengatakan perlu pengamanan karena di dalam intelijen ini ada personil, ada pengamanan. Nah, ini
Itu tugasnya intelijen. Pers, Betul itu mantap. yang daripada terjadi yang hal-hal yang sangat tidak diinginkan ya. Namun kalau menurut saya ya apakah ini data intelijen ini sudah terkonfirmasi dari misalnya dari BIN kan kalau Kan sudah saya tidak disampaikan Menko menyalahkan Polhukam, Pak Mahfud Pak mengatakan itu Desman. tidak. Tapi apakah itu sudah terkonfirmasi sehingga begitu? Karena kita nanti jadi terlalu negatif thinking kita kalau kita memblow up kejadian-kejadian seperti itu. Namun, Iya, tapi kan Menko Polhukam tidak mungkin mengada-ngada, Pak setuju Jasman. dengan Pak Lembang. Siap? Menko Polhukam kan tidak mungkin mengada-ngada. Dikatakan bahwa memang ada pihak-pihak tersebut bergerilya melakukan pergerakannya untuk bisa mengintervensi. Itu kan jelas ada disampaikan oleh Menko Polhukam. Kalau ini di awal-awal kemungkinan ada. Tapi kalau sekarang sudah mulai smooth, nggak akan ada lagi kalau menurut perkiraan saya. Kalau di awal-awalnya memang masih ada. Nah, kemudian sekarang apakah kondisinya sama? Sudah nggak sama, udah berbeda. Kenapa tidak Itu, sama? Apakah makanya karena ini dampak ataupun juga dampak positif gitu ya dari declare to expose yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, sehingga pihak-pihak yang tadinya melakukan upaya pergerakan gerilya bawah tanah menghentikan pergerakan itu, atau justru lebih mencari jalan yang sekiranya aman? Jadi kalau menurut saya ini peran daripada media sangat bagus untuk mengkawal persidangan ini. Saya kira sudah cukup bagus semua media memberikan perhatian kepada persidangan ini. Jadi sehingga orang-orang akan mikir untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan ya itulah yang saya maksudkan itu. Saya lihat ini dikawal oleh masyarakat Indonesia. Ini apakah memang nanti kira-kira kalau ada pelaku seperti itu, pelaku teror seperti itu tidak merasa takut untuk melakukan tindakannya? Itu menurut pengamatan saya. Jadi pengawalan media dan masyarakat begitu ya. Kalau Pak Soleman gimana Pak? Apakah declare to expose yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD itu memberikan dampak sehingga tadi kalau kata Pak Jasman di awal-awal iya mungkin pergerakan gerilya bawah tanah itu sangat masif, tapi sekarang sudah semakin perlahan pelan gitu ya. Setuju tidak Pak Soleman? Nah, kalau saya melihat setelah itu diumumkan seperti itu, sampai nanti akan ada putusan, itu akan upaya itu ada terus. Itu yang saya bilang tadi, sekecil apapun lubang, selubang jarum pun itu akan dimanfaatkan. Karena ini tidak main-main ini, tinggi sekali, ini tidak main-main. Jadi selagi bisa berupaya, akan berupaya. Nah, jadi memang saran saya itu kan untuk menghilangkan intrik-intrik atau ya berita-berita miring nanti setelah putusan ini kan, karena itu tadi ada pemberitaan. Kalau tidak ada pemberitaan ya sudah tidak apa-apa, biarin aja seperti biasa. Karena ada pemberitaan, apakah itu benar atau tidak, tapi ini Menko Polhukam bilang itu ada, kan kita tinggal tunggu hasil. Nah hasil itu adalah nanti kan di putusan. Nah kan itu. Nah bagaimana menihilkan itu supaya tidak ada? Nah, karena ini komunikasi, sepanjang ada komunikasi, probabilitas itu ada. Nah, makanya probabilitas untuk supaya nol, tidak ada komunikasi. Itu logika berpikir betul, Pak Jasman. Logika berpikir intelijen kita ya seperti itu. Iya. Untuk supaya tidak ada probabilitas sama sekali, harus kita nolkan. Nah, kan itu. Nah, tapi intelijen kan pekerjaan hanya menyampaikan kepada atasan. Atasan silakan mau memutuskan atau tidak, itu adalah kewenangan para pengambil keputusan. Kan itu. Baik, kita tunggu seperti apa nanti vonis hakim yang akan dibacakan pada 13 Februari 2023 mendatang. Apakah memang ada indikasi perberat ataupun juga peringan hukuman. Kita harapkan tidak ada intervensi apapun gitu ya, betul-betul asas keadilan yang diutamakan oleh majelis hakim. Terima kasih Pak Soleman dan juga Pak Jasman sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.